Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Darah Channel. Kembali kali ini saya akan berbagi tutorial Canva, khususnya Bapak Ibu teman-teman pengguna Canva for Education. Nah, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat game, kuis atau permainan sederhana dengan atau di aplikasi Canva. Nah, ini contohnya adalah game atau permainan menyusun kata atau susun kata. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada gambar. Ini game ini khusus untuk anak-anak kelas 1 atau kelas 2 ya, untuk kelas rendah atau fase A, kelas 2 SD. Terdiri dari huruf acak, kemudian ada gambar orang sedang menyapu. Nanti kalau anak-anak benar menjawabnya, itu susunan katanya adalah menyapu. Nah, ini bisa kita tampilkan atau munculkan hurufnya satu-satu sesuai dengan tebakan anak-anak. Misalnya M katanya, baru kita klik, kemudian M-nya muncul, E, kemudian N, kemudian Y. Nah, ini ketika anak menyebutkan baru kita klik ya. Kalau dia betul, maka akan muncul, atau kita klik ya. Begitu betul kita klik A, P, U. Nah, terakhir kita bisa kasih slide lagi untuk apresiasi. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Canva kita. Kemudian di sini kita pilih yang presentasi ya. Kalau misalnya kita mau tampilkan dalam bentuk presentasi, kemudian kita pilih yang buat desain kosong. Teman-teman, Bapak Ibu bisa mendesain sendiri, atau di sini saya contohkan menggunakan template atau desain yang sudah ada. Nah, misalnya saya menggunakan yang permainan kata. Bapak Ibu teman-teman bisa mencari di di pencarian dengan kata kunci game ya, misalnya nanti akan muncul ya sesuai dengan kita inginkan. Nah, saya pilih yang tebak kata untuk cover, kemudian untuk covernya kita ganti susun kata misalnya. Tebaknya saya hapus, saya ganti susun kata. Kemudian untuk kontennya atau materinya kita bisa menggunakan yang ada di sini. Misalnya saya gunakan template yang ini atau desain yang ini. Teksnya kita hapus. Nah, nanti gambarnya kita hapus juga. Untuk clue-nya, atau ini saya hapus juga. Untuk membantu siswa agar benar menebaknya atau tidak terlalu melebar nanti tebakannya, kita bisa kasih misalnya gambar apa kata yang ingin kita susun itu. Saya contohkan di sini, kita cari di elemen misalnya bermain, misalnya anak bermain, kita cari di sini. Kemudian kita atau yang lain saja, anak belajar misalnya ya, belajar. Oke, nah saya pilih yang ini misalnya. Nah, ini ya, kita pilih gambarnya untuk clue-nya nanti. Kemudian kata acaknya kita bisa saya ambil di sini saja hurufnya. Nah, misalnya huruf pertamanya B, kemudian L, kemudian A, kemudian J, kemudian R, A, E misalnya. Nah, ini adalah huruf acaknya yang nanti akan kita susun menjadi kata yang benar ya. Nah, oke, ini ada gambar anak lagi belajar ya, untuk membantu siswa, mengarahkan siswa. Nah, kemudian kita siapkan juga tempat untuk menyusun huruf-huruf ini
yang benarnya. Nah, sekarang kita tambah tetap di elemen ya, kemudian kita pilih bentuk, kemudian kita pilih yang garis. Nah, kita sesuaikan ukurannya, kita tempatkan di sini misalnya. Oke ya, kemudian kita duplikat garisnya. Ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7, ada 7, berarti ada sebanyak 7 garis ini ya. 3 4 5 6, kita geser lagi biar pas. Nah, ini bisa disesuaikan saja Bapak Ibu teman-teman ya, mau besarnya seberapa atau panjang garisnya seberapa bisa diatur, atau bisa juga dengan kotak-kotak ya, sesuai dengan keinginan kita. Oke, ini baru 1 2 3 4 5 6, satu lagi 7. Nah, oke, kalau sudah baru kita susun hurufnya, tapi sudah dalam posisi yang benar ya. Kita copy dari ini, teks ini, duplikat, kemudian misalnya yang pertama ini B. Jadi satu-satu Bapak Ibu teman-teman ya, kita membuat hurufnya biar nanti mudah untuk menganimasikannya. B. Nah, misalnya ini kita sesuaikan lagi, kemudian kita duplikat lagi jawabannya, susunan yang benar. E, duplikat lagi sampai selesai ya. L. Nah, ini adalah susunan jawaban yang benar, belajar. Jadi intinya Bapak Ibu teman-teman, untuk membuat game atau permainan sederhana ini kita desain dulu apa materinya atau kontennya, baru nanti kita animasikan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Nah, kalau sudah, baru kita buat animasinya, munculnya satu-satu nanti ya. Ketika anak menebak jawabannya benar, baru kita klik ya. Misalnya yang B, kita animasikan satu-satu. B, klik hurufnya, kemudian klik animasi, kemudian kita pilih bentuk animasinya, masuknya seperti apa nanti. Nah, oke. Nah, misalnya saya pilih yang bounce ini ya. Nah, dia seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu teman-teman, setiap huruf atau animasinya nanti kita aktifkan muncul saat diklik. Artinya dia tidak akan muncul kalau kita tidak klik ya. Ini adalah fitur baru juga di Canva. Kalau selama ini begitu kita presentasi, muncul tagnya itu bersamaan. Jadi kita tidak bisa mengatur munculnya secara bergantian ya. Nah, sekarang sudah ada di fitur animasi ini ya, muncul saat dikliknya, jangan lupa ya. Kemudian huruf E sama, kita klik hurufnya, kemudian animasikan, klik muncul saat diklik, kita aktifkan, kemudian animasinya kita tetap pilih yang bounce ini, kemudian yang L juga bounce, jangan lupa aktifkan muncul saat diklik. Yang A juga klik saat muncul saat diklik, kemudian animasinya bounce sama. Yang J bounce, kemudian animasinya muncul saat diklik. A juga jangan lupa aktifkan muncul saat diklik. Nah, dan terakhir R bounce, kemudian jangan lupa aktif muncul saat diklik. Nah, pastikan semua huruf ini sudah aktif ya, munculnya saat kita klik. Atau misalnya Bapak Ibu kalau yang katanya cukup panjang ya, bisa dibantu satu huruf kita berikan ya tanpa kita animasikan. Artinya nanti tinggal menganimasikan yang belum saja ya. Oke, sudah selesai. Sekarang coba kita praktekkan. Kita mulai dari awal, dari cover ya. Nanti ini bisa kita ajak anak-anak bermain game ya. Klik tampilkan. Nah, nanti di sini kita jelaskan apa bentuk permainannya nanti.
baru kita masuk ke lembar berikutnya atau slide berikutnya. Nah, dia tampilnya seperti ini ya. Yang apa namanya, soalnya dia langsung karena kita tidak animasikan, karena kita butuh nanti anak menyusun huruf-huruf ini menjadi kata yang benar. Nah, begitu anak menebak hurufnya apa pertama dan benar, baru Bapak Ibu teman-teman bisa klik ya, atau klik. Misalnya dia menebak B, klik. Nah, pastikan juga arah ini ya, arah mouse ini, atau yang lebih apa namanya, lebih enak itu di keyboard langsung ya. Nah, kalau misalnya ini kita sering salah, kalau panahnya ke sini itu artinya nanti kembali ke slide sebelumnya. Nah, pastikan posisi panahnya itu apa namanya, tidak mengarah ke slide sebelumnya ya. Jadi pastikan seperti ini saja. Nah, B ya, kemudian anak menjawab E, nah baru kita klik. L, kemudian A, J, A, R. Nah ya, nih susunan yang benarnya seperti ini nanti. Oke, sekarang bisa hurufnya kita warna, kasih warna misalnya merah, kuning, misalnya biru, merah, misalnya. Apalagi putih, hijau, coklat ya, kemudian hijau, ini seperti ini. Nah ya, bisa kita buat lebih menarik atau lebih cantik lagi. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu teman-teman bisa menambah. Kalau misalnya di akhir begitu anak selesai menyusunnya dan benar, kita tambah misalnya ada animasi tepuk tangan misalnya ya. Kita klik di titik 3 ini, kemudian Bapak Ibu teman-teman klik duplikat satu halaman. Nah, ketika duplikat satu halaman ini, pastikan halaman berikutnya ya, halaman 3. Kemudian kita blok seluruh huruf ini yang sudah tersusun. Kemudian Bapak Ibu teman-teman klik animasikan. Posisi ini kan bounce ya, kita klik animasikan ini. Jangan lupa nonaktifkan muncul saat diklik. Nah, ini kan aktif posisinya. Kita nanti karena sudah terjawab, maka dia otomatis langsung muncul, tidak perlu animasi satu-satu. Oke, kita nonaktifkan, kemudian scroll ke bawah, hapus animasi. Nah, animasinya kita hapus, nanti dia tidak lagi apa namanya, muncul satu-satu. Nah, kita tambah di sini misalnya clap misalnya, tepuk tangan misalnya ya, untuk biar suasananya seru. Nah, ini. Oke, nah kita tempatkan di sini misalnya untuk closingnya ya, penutupnya. Dan bisa kita kasih apa namanya, suara atau sound ya, sound tepuk tangannya. Nah, ini untuk sound Bapak Ibu teman-teman bisa cari di Google ya, di Google, kemudian masukkan ke Canva. Nah, ini saya sudah punya, maka saya langsung ke unggahan, kemudian klik audio. Nah, ini yang tepuk tangannya, langsung klik, kemudian kita atur saja kapan suaranya dimunculkan. Nah, seperti ini, sedikit saja ya, di posisi slide keduanya. Nah, jadi sudah selesai nih Bapak Ibu teman-teman ya, sudah bisa kita tampilkan. Nah, untuk konten-konten atau slide atau materi berikutnya tinggal kita duplikat saja yang apa namanya, yang sudah ada ini, kemudian duplikat halaman 2, kemudian duplikat halaman 3 untuk dijadikan soal berikutnya. Tinggal diganti saja apa huruf-huruf acaknya untuk nanti disusun oleh anak-anak. Oke, sekarang kita play ya, kita coba next. Nah, jadi begitu anak menjawab B katanya, kita klik. Nah, E, L kata anak. A, kalau betul kita klik ya, kalau belum kita tahan ya sampai mereka betul misalnya. J, A, R. Nah, dan terakhir. Oke Bapak Ibu teman-teman, jadi begitu caranya membuat game atau kuis sederhana, permainan sederhana khususnya menyusun kata
di aplikasi Canva. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.